Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya Firman Herliansyah. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bahas komentar ya di video sebelumnya, di mana di video itu ada teman kita yang namanya Kirun123 bertanya yang katanya, kalau takut tua gitu gimana cara atasinya? Ini perasaan Kirun pernah ngomen ya di video yang lain. Jadi intinya selama hari makin hari selisihnya itu masih dihantui sampai sekarang ya Kirun ya. Oke, jadi teman kita ini masih dihantui sama takut tua. Oke, sebelumnya mohon maaf ya, ini videonya gelap karena di luar masih siang, saya nggak nyalain lampunya. Ya itu gak penting sih, yang penting nyampe ya. Ini buat Kirun ataupun buat teman yang lain yang masih takut-takutan, khususnya lagi takut tua. Jadi sebelum ke pembahasan saya agak cerita dikit ya, karena jujur di sini saya nggak ngalamin takut tua waktu waktu anxiety ya, nggak ngalamin takut tua waktu anxiety, waktu psikosomatis, hipokondria, nggak ada takut tua. Nah jadi takut tua itu saya didapat dari teman saya sendiri sama wawasan dari psikiater dan psikolog. Yang pertama dari dokter ya, saya cerita dari dokter. Memang di orang yang kena cemas berlebih itu emang ada yang namanya takut tua, itu poin keberapa gitu saya lupa ya. Poin yang umumnya itu takut mati, takut gila, takut penyakit, terus takut tua itu ada, tapi saya lupa poin keberapa karena udah lama ya, udah lumayan lama lah. Nah jadi di sini kamu nggak sendirian, dan kata psikiater juga takut tua ini lebih mudah dibandingkan takut mati gitu. Jadi penyembuhannya itu lebih mudah, itu kata psikiater ya, dibandingkan orang yang takut mati, takut gila, takut penyakit. Takut tua lebih mudah buat sembuhnya. Terus yang kedua, teman saya pun kena anxiety ya, dia juga sama takut tua, sama kayak Kirun. Jadi kalau misalkan kalian percaya, saya di kampus satu kelas ada 6 orang yang kena anxiety. Satu diantaranya dia takut tua, yang 5 itu cuma takut mati, takut gila, takut penyakit jantung, takut 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 takut. Nah jadi satu orang yang takut tua itu. Nah terus kita kan yang berlima itu pada ngepoin ya, kenapa sih bisa sampai takut tua padahal kita enggak gitu. Terus akhirnya dia mau cerita lah. Jadi kayak gini ceritanya, singkat cerita, dia itu waktu malam katanya ya, waktu malam sekitar udah Isya, dia liatin foto dia sendiri waktu dia masih digendong, waktu masih bayi. Terus dia liatin foto sendiri waktu masih masuk TK, masuk SD, masuk SMP, masuk SMA, sampai sekarang kuliah mau lulus, bahkan mau lulus ya sekarang. Dia menganalisa, ini kok makin hari makin cepat ya gitu. Padahal baru kemarin belajar sepeda jatuh dimarahin, terus hujan-hujanan, mandi lumpur itu baru kemarin gitu. Tapi sekarang kok nggak kerasa udah mau lulus lagi gitu. Terus ntar kedepannya mau ngapain ya, ntar tua gimana ya. Nah dari situ muncul tuh benih-benih takut tua tuh muncul ya. Ntar tua gimana ya, soalnya ini waktu nggak kerasa makin sini makin cepat gitu. Padahal baru kemarin main, iya main hujan-hujanan, sekarang udah mulus, ntar tua gimana ya, ntar gimana ya. Akhirnya dia takut tua. Oke, sampai sekarang alhamdulillah udah sembuh. Sampai sekarang dia bisa ketawa lagi karena ngetawain waktu itu ya yang takut tua, karena nggak ada gunanya memang. Oke, nggak ada gunanya memang. Karena apa? Karena kamu pasti tua, nggak akan muda mulu. Kalau muda mulu kamu nggak akan sembuh dari cemas berlebih ya, karena kamu pasti tua. Nah jadi itu yang dari 2 orang itu ya, dari psikiater, psikolog, dan teman saya itu kayak gitu ceritanya. Nah menurut saya pribadi, tapi mohon maaf sebelumnya karena saya nggak ngalamin takut tua, saya punya wawasan sedikit doang. Takut tua itu ada 2 faktor ya, ini menurut saya sendiri. Entah itu faktor takut tuanya takut penyakitan, atau takut tuanya nggak terpenuhi kebutuhan dia sendiri dan juga buat keluarganya kelak. Oke, itu menurut saya ya. Jadi yang pertama, kalau misalkan kamu takut tuanya karena penyakitan, ini kan Kirun nggak bilang ya takut tuanya karena apa gitu ya. Jadi menurut saya ada 2 faktor. Yang pertama takut tuanya dia tuh penyakitan terus ya, takut kayak gitu. Jadi buat takut yang pertama, takut tuanya penyakitan itu, kamu tahu jawabannya harus gimana ya. Kamu tahu jawabannya harus gimana, kamu harus olahraga ya, jangan malas-malasan, jangan diam mulu di kamar sambil mikir mikir mikir.
jangan ya, udah stop. Kamu olahraga, terus makan yang bergizi ya, terus jaga pola pikir, pola hidup, sama pola apa ya, pola makan itu ya, yang ketiga itu. Nah itu jalanin semuanya ya. Itu buat takut tuanya penyakitan. Kalau takut tuanya karena ekonomi, faktor ekonomi, atau nggak merasa apa ya, takut nggak terpenuhi kecukupan dia sendiri, juga keluarganya. Jadi gini solusinya, kalau kamu cowok ya, kalau kamu cowok ya kamu kerja keras lah ya. Cowok itu tanggung jawabnya gede ya, bukan hanya di sini doang. Karena takut tua itu sekecil ini takutnya ya, masalahnya sekecil ini, bukan takut ya, masalahnya sekecil ini, tapi takutnya sekecil kamu, sebesar kamu tuh. Nah gitu ya, cowok itu tanggung jawabnya gede gede banget. Jadi jangan takut takutan ya, kalau kamu cowok. Kalau kamu cewek ya jangan takut, ntar ada yang bawa kok. Oke, kalau udah waktunya ntar ada yang bawa ya, sampai ntar halal. Nah gitu ya, itu buat takut apa, takut karena tua penyakitan, sama takut tuanya nggak terpenuhi. Itu kan dua faktor menurut saya. Nah ini buat masukannya ya, masukan buat Kiro nih, masukan buat Kiro dari saya gini. Oke, sini sini, kamu jangan takut tua ya. Karena apa? Karena semakin kamu tua, semakin kamu dewasa, semakin mental kamu kuat, semakin psikis kamu jadi kuat, kamu bakal lepas dari yang namanya anxiety disorder, psikosomatik, hipokondria, bakal lepas semuanya kalau kamu dewasa, kalau kamu tua ya. Kalau misalkan pemikiran kamu kayak gini, kamu mau kapan sembuhnya ya? Justru di umur yang sekarang kamu kena anxiety, kan nggak tahu ke umur yang ke berapa. Saya anggap kamu umur 20 tahunan ya, kan misal umur 25 tahun itu kan kamu makin tua tuh, makin dewasa. Siapa tahu umur 25 tahun kamu udah sembuh, udah sukses, bahkan udah bisa public speaking, udah bisa cari duit, cari apa kek, udah sehat juga. Siapa tahu umur 25 tahun kamu udah kayak gitu ya. Jadi jangan takut tua, justru umur yang sekarang kamu sakit. Oke, itu intinya. Jangan takut tua ya. Karena makin tua itu pemikiran kamu makin dewasa, makin apa ya? Makin jernih lah, enggak labil, enggak goyang lagi psikisnya. Nah, itu intinya ya, itu penyampaian saya buat kamu. Oke, yang takut tua, jangan takut tua, karena di umur sekarang kamu kena anxiety. Tapi di umur 25 atau lebih, kamu bakal sembuh di situ. Ya, jangan takut tua, konyol. Oke. Jadi gitu aja sih buat Kirun ya. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi atau kurang puas, boleh komen lagi ya. Tapi ntar progresnya saya pengen tahu, apa makin buruk atau makin baik, saya pengen tahu. Ntar komentar ya di video ini, boleh lah, atau di video yang mana, ntar kasih tahu saya, atau bisa di follow di IG Firman Heliansyah. Nah mungkin gitu aja sih, karena pertanyaannya singkat, jawabannya juga singkat ya. Nah gitu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya, mohon maaf sebesar-besarnya kalau saya salah-salah kata. Oke, karena saya juga masih belajar, saya masih pelajar, saya masih mahasiswa. Nah kalau misalkan saya salah, ingetin ya, jangan diturutin. Nah gitu aja, semoga lekas sembuh ya, semoga lekas tua ya. Enggak, semoga lekas sembuh ya Kirun ya. Terus buat yang lain juga semoga lekas sembuh, semoga cepat keluar dari lingkaran cemas nih, lingkaran konyol ini, semoga keluar lah, jangan lama-lama. Oke ya, gitu aja. Boleh komentar, ntar saya bahas lagi di video selanjutnya. Mudah-mudahan nggak ada gangguan lagi buat kedepannya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.